Islam Nusantara, ide yang dicetuskan oleh pengurus besar ulama pada tahun 2014 untuk tema besar Muktamar NU tahun 2015. Jadi setahun sebelum Muktamar sudah kita tetapkan dalam rapatnya bahwa tema besar nanti adalah memperkokoh Islam Nusantara sebagai peradaban dunia. Itu artinya bahwa kita sudah mempersiapkan secara konseptual seperti apa Islam Nusantara itu dan harus bagaimana dengan Islam Nusantara ini, apa yang kita harapkan dari tema itu. Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara saya hormati, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum." Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat, setiap bangsa, memiliki kebanggaannya masing-masing. Mempunyai agamanya, budayanya, bahasanya, tradisinya, peradabannya yang mereka banggakan masing-masing. Yang harus kita hormati. Harus saling menghormati. Wala tasubbul ladzina tad'una min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Janganlah kamu sekali-kali mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Nanti mereka mencaci maki Allah. Karena sungguhnya Allah telah menjadikan bagi setiap umat budayanya masing-masing, agamanya, bahasanya, tradisinya, peradabannya yang mereka banggakan. Nah, di sini ada kenyataan, yaitu Arab Spring yang sudah diprediksi oleh Samuel Huntington yang dipidatokan atau disampaikan tahun 1987 bahwa nanti akan ada perang peradaban, class civilization, yaitu perang yang disebabkan oleh perbedaan agama dan perbedaan budaya, perbedaan suku. Terjadi Arab Spring di Arab, dimulai di Tunis, sampai Presiden Tunis lari meninggalkan negaranya, makan korban cukup lumayan, kemudian pindah ke Mesir, Husni Mubarak dilengsarkan, korban juga sangat banyak, kemudian pindah ke Libya lebih seru lagi, presidennya dibunuh di gorong-gorong air, sekarang masih berkecamuk di Suriah. Itu semua sudah diprediksikan oleh Samuel Huntington bahwa akan terjadi perang yang disebabkan oleh perbedaan suku dan perbedaan agama. Nah, di Indonesia, di kita Nusantara ini, kita punya khosais, kita punya mumayizat, kita punya tipologi. Islam kita tidak seperti Islam Timur Tengah. Islam kita bukan Islam teologinya ya, artinya pemahaman Islam kita, keseharian Islam kita tidak seperti karakter yang dimiliki oleh Timur Tengah. Teologinya sama, syariatnya sama. Hanya ada tipologi, ada ciri khas yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh masyarakat Islam Timur Tengah. Yaitu apa? Budaya kita, peradaban kita yang kita warisi dari leluhur, dari para wali, bahkan sebelumnya, kemudian oleh para wali, para ulama, diharmoniskan, diintegralkan, disatukan dengan harmonis, dengan indah antara agama dan budaya. Agama yang merupakan wahyu, agama yang sakral, agama yang bersifat ilahiyah, samawiyah, sakral. Kemudian budaya yang bersifat profan, bersifat manusiawi, bersifat hasil produk kecerdasan manusia. Itu digabungkan sehingga saling menyempurnakan, saling mengisi, saling memperkuat. Ini dakwah yang sangat berhasil, metode dakwah yang sangat sukses yang dicanangkan, yang dijalankan oleh para wali songo atau para wali yang lain, para ulama-ulama di Nusantara ini. Bagaimana dakwah Islam menawarkan agama, menawarkan teologi, tapi dengan tidak merendahkan budaya.
tidak meremehkan, tidak menyisihkan, tidak menyampingkan budaya. Bukan hanya tidak menyampingkan, bahkan budaya kita hormati. Bukan hanya dihormati, tapi budaya dijadikan infrastruktur agama. Sehingga agamanya menjadi indah, jadi ramah, toleran, moderat, budayanya menjadi kuat, lestari ila yaumil qiyamah. Budaya kita bela mati-matian agar kuat, agar lestari, agamanya kita dakwahkan sesuai dengan kekuatan budaya itu. Kekuatan budaya, kekuatan tradisi, kekuatan taqalid, kekuatan peradaban produk leluhur kita lestarikan untuk memperkuat dakwah Islam. Islam memberikan ruh, spirit budaya yang ada. Betapa indahnya kalau kita lihat seperti itu. Contoh kecil nih, biar supaya konkret contohnya. Bagaimana bedug yang tadinya merupakan alat musik, tari-tarian. Oleh para wali songo, bedug tidak dilarang. Justru dilestarikan. Tapi bukan untuk sebagai alat musik tari-tarian, tapi untuk tanda masuk sholat, ditaruh di masjid. Diletakkan di masjid. Itu apa artinya? Artinya produk budaya bangsa atau masyarakat, yaitu alat seni bedug, tidak disingkirkan, tidak dibuang, tapi dilestarikan. Bukan hanya dilestarikan, dipelihara. Bukan hanya dipelihara, dijadikan infrastruktur agama, yaitu waktu sholat, tanda waktu sholat. Ini luar biasa. Sehingga apa? Budayanya menjadi kuat, budayanya menjadi lestari, langgeng, agamanya menjadi kuat. Agama kelihatan menyatu dengan budaya, jadi indah. Budaya diberi spirit agama menjadi bernilai. Dan nilai-nilai ilahiyah samawiyah. Ini barangkali yang saya maksud secara ringkas Islam Nusantara itu. Maka yang penting di sini bagaimana kita memahami Islam Nusantara sebagai harmonisasi antara ruhuddin dan ruhul hadarah. Antara spirit agama dan spirit peradaban. Bukan agama secara legal formal, bukan. Tapi juga spiritnya. Tapi yang penting spirit agama yang bisa memberi nilai, memberi ruh kepada perkembangan budaya. Budaya kita ambil, kita lestarikan, kecuali kalau memang ada budaya yang bertentangan dengan syariat, itu kita buang. Selama itu budaya tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama tidak bertentangan dengan ajaran prinsip-prinsip Islam, kita langgeng, kita lestarikan, kita langgengkan, kita harmoniskan. Bukan hanya kita harmoniskan, kita jadikan infrastruktur agama. Ma'asyiral muslimin, kita harus tahu bahwa ada usaha Zionisme dan usaha kaum misionaris untuk memisahkan Islam dari sumber Islam. Antum tahu sekarang ada jaringan Islam Nusantara atau Jamaah Islam Nusantara yang mereka ingin memisahkan Islam dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu datang bukan sebagai orang Arab. Beliau datang sebagai utusan Rabbul Alamin. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas beliau itu bukan mengarabkan Islam, bukan. Tapi mengislamkan Arab dan mengislamkan dunia. Jadi tugas beliau bukan mengarabkan Islam, tapi mengislamkan Arab. Tatkala Islam sampai ke Mesir, Mesir bukan Arab. Dan Mesir pada waktu itu dikuasai oleh Romawi. Jadi Islam. Kemudian Islam sampai kemana? Ke Spanyol, ke Eropa. Eropa jadi Islam, bukan jadi Arab. Bukan. Jadi Islam. Ketika Islam masuk ke Indonesia, Islam itu mengislamkan Indonesia, bukan mengarabkan Indonesia, bukan. Tapi mereka berpikir, mereka ingin memisahkan Islam dari Arab. Nggak bisa. Islam dipisahkan dari Arab, gimana mau dipisahkan? Nabinya orang Arab. Al-Qur'annya bahasa Arab. Apa bisa sholatnya diganti bahasa Indonesia? Karena Islam Nusantara sholatnya jangan pakai bahasa Arab lah. Kita kan di Indonesia. Jadi Allah Akbarnya diganti Allah Maha Besar.
Gimana jemaah? Jadi kalau dikatakan bagaimana masyarakat kita, itu yang terjadi dengan masyarakat kita. Jadi ingin memisahkan Islam dari Islam. Jadi ingin menjadikan Islam itu menjawakan Islam. Jadi Islam dibikin Jawa. Kemarin dimulai dengan membaca Al-Quran pakai lagam Jawa. Jadi Islamnya dijawakan, bukan Islam ini mau mengislamkan Jawa. Karena agama yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan mendapatkan Islam itu satu. Nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Mesir, nggak ada Islam India, nggak ada Islam Eropa, nggak ada Islam Afrika, nggak ada Islam Australia, nggak ada Islam Malaysia. Yang ada Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ad-dina 'indallah al-Islam. Islam yang mana? Yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ada nabi baru di Indonesia, sudah berusaha. Kemarin di Indonesia ada nabi namanya Ahmad Musaddiq. Iya. Ngaku jadi Rasulullah, muncul Lia Eden. Muncul orang-orang mau bikin agama baru. Jelas orang menolak, tapi sekarang usahanya dibalik. Bagaimana mengislamkan atau menjawakan Islam. Indonesia ini ada berapa bahasa, saya mau tanya? Ada 300 lebih bahasa di Indonesia. Ada berapa suku di Indonesia ini? Ada ratusan suku. Terus mau gimana? Apa setiap suku punya Islam yang berbeda-beda nanti? Ini Banyuwangi Using, Islam Using. Ada Islam Madura, ada Islam Sunda, ada Islam, nggak mungkin jamaah. Dan itulah usaha yang perlu diperbaiki ya. Bahwasanya agama yang diridhai Allah ini agama Islam, bukan agama Jawa, bukan Islam Jawa. Terus bagaimana dengan kita lihat tradisi-tradisi? Orang memang kalau kita lihat, ya ana harapkan ada di antara antum nanti yang memiliki niatlah untuk memberikan manfaat kepada orang. Di Indonesia banyak tradisi-tradisi Jawa. Ketika Islam masuk ke Jawa, Islam itu melalui 2 periode. Yang pertama, periode pengislaman Jawa, pokok Islam. Orang Jawa pokok Islam. Dia mau sholat, nggak sholat, yang penting Islam. Dulu ada acara namanya sekaten. Sekaten itu dari syahadaten. Jadi orang dulu masuk pokoknya syahadat dulu. Mau sholat nggak sholat nggak apa-apa. Lalu kemudian Wali Songo, ulama-ulama yang datang ke Indonesia ingin menyempurnakan Islam itu. Islam yang sudah masuk ke Indonesia. Tapi penyempurnaan Islam itu tidak pernah berhasil sampai hari ini. Karena ketika mereka sedang berusaha menyempurnakan Islam, masuk Belanda dengan salibnya. Masuk Belanda dengan salibnya. Masuk Belanda dengan misionarisnya. Bahkan sebelum ada Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Madura, sudah ada Injil berbahasa Madura pada waktu itu. Kita tahu bahwasanya penjajah itu membawa 3. Apa yang mereka bawa? Mereka cari gold, terus glory, dan gospel. 3G. Mereka cari kejayaan, mereka cari emas, dan mereka akan tebarkan gospel itu. Dan itu yang terjadi di Indonesia. 350 tahun kita dijajah, alhamdulillah masih Islam ya. Walaupun ada yang masuk Kristen, ada, tapi tetap kita menjaga keislaman kita seperti itu. Kemudian mereka berusaha bagaimana orang Islam tetap Islam tapi Islamnya nggak benar. Itu yang terjadi sekarang. Bagaimana orang Islam jangan keluar dari Islam lah, tetap Islam tapi Islam yang ya sudah nggak ngurus sama Islam. Bayangkan ada seorang profesor doktor nih, guru tafsir, guru besar di UIN Syarif Hidayatullah, kalau nggak salah, dia itu menghalalkan homoseksual. Dan dia ingin merubah undang-undang agama. Kalau di situ kan ditulis undang-undang calon mempelai lelaki dan perempuan dihapus, nggak harus lelaki perempuan, boleh lelaki sama lelaki kamu. Na'udzubillah min dzalik. Ini usaha untuk merusak Islam itu sendiri. Yang mungkin untuk kenal dengan Islam liberal ya, seperti itu. Itu usaha untuk merusak